13 kunci bahagia dunia akhirat. 1. Selalu bersyukur. Menjalani kehidupan di dunia akan jauh terasa lebih bahagia jika kita banyak bersyukur, sesuai firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." 2. Selalu melihat ke bawah. Rasulullah bersabda, "Lihatlah orang yang ada di bawahmu, dan jangan melihat orang yang ada di atasmu, sebab itu lebih baik agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah." Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. 3. Sering bersedekah. Jika kita sering bersedekah, maka hidup kita akan jauh lebih berkah dan lapang. Sebagaimana janji Allah dalam surat Al-Baqarah 245 yaitu, "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan." 4. Berbaik sangka kepada Allah. Banyak sekali keutamaan berbaik sangka kepada Allah. Salah satunya adalah mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Sebagaimana pesan Nabi, seseorang yang mengharapkan rahmat Allah dan sangat takut akan dosanya, maka Allah akan memberikan kepadanya apa-apa yang diharapkannya, dan akan memberikan keamanan kepadanya dari perkara yang ditakutinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. 5. Bersikap ikhlas. Jikalau mereka sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami," Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya. Demikian pula Rasul-Nya, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka." Quran Surat At-Taubah 59. 6. Selalu menjalankan ibadah. Bagi mereka yang selalu berpegang teguh pada ajaran Islam, tentunya akan jauh lebih bahagia hidupnya. Hidup mereka akan dipenuhi dengan ridho Allah, sesuai firman-Nya, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab, serta mendirikan sholat, akan diberi pahala, karena sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-A'raf 170. 7. Taubat. Sesungguhnya tidak akan bahagia hidup seseorang sebelum ia bertaubat jika ia mempunyai dosa, apalagi jika itu adalah dosa besar dalam Islam. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. 8. Rajin puasa. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melipat gandakan satu kebaikan anak Adam menjadi 10 hingga 700 kali lipat kecuali puasa. Puasa adalah untukku, dan akulah yang membalasnya." Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan: kebahagiaan ketika berbuka, dan kebahagiaan pada hari kiamat. Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada wewangian misik. Hadis riwayat Ahmad. 9. Menjadi pendengar yang baik. Kita akan lebih menghargai orang lain. Dengan menjadi pendengar yang baik, orang lain pun akan lebih menghargai kita. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemberi petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Kutiban Surat Az-Zumar 18. 10. Mendapat pasangan yang soleh-solehah. Rasulullah bersabda, "Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar." Hadis riwayat Tirmidzi. 11. Mencari harta di jalan halal. Halalnya harta yang didapat juga akan menentukan kebahagiaan seseorang atau tidak. Ia tidak akan pernah merasa tenang jika harta yang didapat adalah harta haram. 12. Bersahabat dengan orang soleh. Sahabat yang soleh tidak mudah mengeluh dan selalu berpikir positif karena memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah. Inilah manfaat bergaul dengan orang soleh. Jiwa kita juga akan lebih tenang, dan insya Allah kita akan dibangkitkan dengan mereka saat hari kiamat. 13. Menyayangi makhluk hidup lainnya. Rasulullah bersabda, "Pada setiap sedekah terhadap makhluk hidup akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah." Hadis Bukhari Muslim.